Halo, selamat malam Ibu-Ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan, dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya hadir kembali menyapa ibu-ibu di rumah. Pada malam hari ini di masa pandemi kita tahu bagaimana ibu-ibu begitu banyak kegiatan di rumah karena tidak boleh keluar rumah atau kemanapun saja atau berkerumun atau acara-acara yang mengundang banyak orang. Untuk itu, ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan memiliki kegiatan yang dapat menghasilkan dan membantu perekonomian keluarga. Hari ini saya sudah kedatangan tamu yang akan membagikan bagaimana kita atau ibu-ibu yang akan membuat kue atau makanan kecil tersebut. Baik ibu-ibu, bersama saya Madalena Nani di acara Hari-Hari PWGT malam hari ini. Saya sudah kedatangan tamu, 3 orang ibu-ibu yang sudah mendampingi saya pada malam hari ini. Untuk itu saya akan perkenalkan beliau-beliau yang sudah datang pada malam hari ini. Yang pertama adalah Ibu Rana. Ibu Rana adalah koordinator dari kelompok perapatan. Selamat malam Ibu Rana. Selamat malam Bu Nani. Apa kabar? Puji Tuhan sehat. Terima kasih sudah hadir di acara malam hari ini Bu Rana. Sama-sama. Ya. Kemudian yang kedua adalah Ibu Evi, yaitu koordinator dari kelompok Metosan. Selamat malam Ibu Evi. Selamat malam Ibu Nani. Apa kabar? Puji Tuhan sehat. Ya. Mungkin Ibu Evi akan menyapa ibu-ibu yang berada di rumah atau keluarga di rumah, silakan. Selamat malam Ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan, salam sehat semuanya. Ya, terima kasih. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Santi. Selamat malam Ibu Santi. Selamat malam Ibu Nani. Apa kabar Ibu Santi? Baik. Oke, hari ini Ibu Santi yang akan membantu ibu-ibu dari perapatan dan Metosan ya? Iya. Oke, ibu-ibu, inilah ketiga ibu-ibu yang telah hadir pada malam hari ini dari kedua kelompok, yaitu kelompok perapatan dan Metosan. Malam hari ini mereka akan melakukan, memperagakan dan mempraktekkan bagaimana cara membuat kue atau camilan. Nah, untuk itu saya akan bertanya dulu dan kita akan ngobrol dulu sebentar dengan ibu-ibu, apakah yang akan dipertunjukkan pada malam hari ini. Ibu Rana dari kelompok perapatan kira-kira apa nih yang akan diperagakan atau yang akan dipraktekkan pada malam hari ini untuk ibu-ibu yang berada di rumah? Gimana Ibu? Ya Ibu Nani, pada malam hari ini dari kelompok perapatan akan memperagakan pembuatan kue stik bawang. Stik bawang, oh kebetulan itu stik bawang itu kalau nggak salah yang agak panjang-panjang ya, itu anak-anak suka sekali itu kelihatannya ya. Kira-kira lama nggak itu ya Bu kalau cara membuatnya atau ada kesulitan-kesulitan sendiri untuk membuat kue itu? Ya mungkin untuk pembuatannya itu mungkin tidak terlalu memakan waktu dan semua bahan itu akan kita campur. Mudah aja ya, boleh dibilang mudah ya karena hanya mencampur bahan yang ada. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pembuatannya dan untuk mencampurnya. Sampai jadi kue apa tadi stik bawang ya. Baik, terima kasih ya Bu. Kalau Ibu Evi kira-kira dari Metosan nih, apa nih kue yang akan dibuat? Ya, terima kasih. Kami dari kelompok Metosan akan mencoba membuat kue Toraja. Dalam bahasa Toraja itu depatori. Kue Toraja, depatori ibu-ibu. Nah, buat ibu-ibu yang berada di rumah yang akan belajar membuat kue Toraja khas dari Toraja, namanya depatori. Nah, malam hari ini ibu-ibu boleh menyaksikan atau mencatatnya sehingga bisa membuatnya sendiri di rumah nantinya. Baik ibu-ibu, mungkin untuk hal ini untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk segera mempraktekkan bagaimana cara membuat kue stik bawang dan depatori. Silakan. Ya. Baik ibu-ibu yang berada di rumah, untuk sesi yang pertama ini kita akan menyaksikan bagaimana Ibu Rana dari perapatan akan mempraktekkan cara membuat kue stik bawang. Untuk itu saya persilahkan Ibu dan Ibu Santi, silakan. Terima kasih Ibu Nani. Ya. Baik ibu-ibu, kita akan menyaksikan cara untuk membuat stik bawang. Adapun bahannya adalah
tepung terigu 500 gram, Oke. tepung tapioka 50 gram, Blue Band 20 gram, telur 2 butir, penyedap rasa secukupnya, daun seledri secukupnya, diiris halus-halus, ada air 80 ml, dan garam secukupnya. Itulah bahan-bahan yang akan kita buat untuk membuat stik bawang. Untuk itu, mari kita membuat stik bawangnya. Baik ibu-ibu, sebelum kita membuat stik bawang, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan membantu di dalam membuat stik bawang. Yang pertama adalah Ibu Seprita Pago, dan yang kedua adalah Ibu Rana. Baik, inilah cara membuat stik bawang. Yang pertama, kita campur dulu tepung terigu, lalu masukkan tepung kanji, lalu penyedap rasa. Setelah itu masukkan vanili. Kemudian kita masukkan telur satu persatu. Ya, kita aduk dulu. Kita aduk dulu sampai rata. Setelah itu kita masukkan Blue Band. Kita aduk lagi supaya bisa tercampur dengan rata. Jadi semua bahan ini dicampur jadi satu ya Bu ya? Iya. Setelah itu kita masukkan daun seledri. Daun seledri ini diiris halus-halus ya ibu-ibu. Kita campur semua bahan itu dengan rata. Setelah itu kita masukkan air 80 ml sedikit demi sedikit. Kenapa harus sedikit demi sedikit airnya Bu? Iya, Langsung gitu, harus Pak? bertahap supaya nanti kalau dikasih masuk semua nanti dia agak lembek gitu. Oh gitu. Takutnya agak kelembean ya, Iya. jadi harus sedikit demi sedikit. Oke. Baik, Ibu. Bahan setelah dicampur semua Iya. sampai kalis ya. Iya. Kemudian Setelah itu kita giling, kita cetak di penggilingan mie. oke. Ya. Baik Bu. Baik ibu-ibu, setelah adonan semua tercampur dengan rata dan kalis, tahap selanjutnya adalah kita akan mencetak. Kita akan mencetak stik bawang. Sesuai dengan selera kita. Dan hasil cetakan dari stik bawang inilah hasil dari cetakan stik bawang. Setelah itu ibu-ibu kita akan menggorengnya. Oke, jadi tadi setelah kalis dicetak ya, Iya. supaya dia tipis ya. Iya. Tapi untuk ketipisannya itu bisa sembarang ya?
atau harus Ada tahap-tahapannya. Yang pertama yang kita boleh pakai, tebal, boleh tipis ya, gitu ya, tergantung selera. ya. Setelah itu kita goreng, dan ada tips juga bahwa cara untuk menggoreng stik bawang ini adalah kita jangan menggunakan api yang terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil, stik bawangnya itu akan berminyak. Oh gitu. Iya. Nah, tetapi kita juga jangan menggunakan api yang besar karena cepat gosong atau hangus. Untuk itu kita akan menggunakan api yang sedang supaya hasilnya bagus dan maksimal. Nah ibu-ibu, jadi untuk tipsnya menggoreng pun itu ada caranya tersendiri. Jadi Iya. tidak boleh menggunakan api yang terlalu kecil Iya. dan juga tidak boleh menggunakan api yang terlalu besar. Iya. Kalau terlalu kecil dia stiknya akan Berminyak, ya. iya. Oke, baik sekali itu ya. Karena kalau berminyak kita juga makannya jadinya bisa membuat kita jadi batuk atau Iya. bagaimana gitu ya. Kurang nikmat. Iya. Ya ibu-ibu, setelah digoreng stiknya, inilah hasilnya. Silakan diangkat ibu. Oh jadi dia harus sampai agak Kuning kecoklatan, ya? iya. Oke, berarti itu udah matang ya Bu Iya, ya? supaya renyah, enak dan nikmat untuk kita makan. Wah kelihatannya udah nikmat sekali nih untuk sambil minum teh atau kopi Bu ya. Ya. Boleh juga untuk buat Natal. Ya, apalagi nih kita sudah mau Natalan ya. Jadi Oke. ibu-ibu di rumah sudah boleh praktek nih untuk membuat Ya. camilan seperti ini untuk persiapan Natalnya ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau digoreng, silakan. Ini hasilnya dan Wah, nah ibu-ibu, kalau kita lihat di sini hasilnya sudah terlihat ya agak kuning kecoklatan, cantik Iya. sekali dia. Dan rasanya pun tidak kalah enaknya. Karena tadi kita tahu bagaimana bumbunya ada mentega, ya, ada telur. ada perasa ya, Ya, penyedap rasa. kemudian ada vanili. Ya. Jadi sudah terlihat dari bahannya saja Sudah pasti udah enak. nikmat. Oke. Ini ibu-ibu. Jadi ibu-ibu jangan ragu lagi untuk membuatnya, silahkan mempraktekkan sendiri di rumah untuk persiapan Natal ibu-ibu di rumah ya. Oke. Oke ibu-ibu. Nah ibu-ibu yang berada di rumah tadi sudah kita saksikan bagaimana cara membuat camilan atau kue yang disebut tadi dari stik bawang. Tadi Ibu Rana dan Ibu Santi sudah memperjelaskan kepada kita semua bagaimana cara membuat. Ini adalah salah satu program atau kegiatan ibu-ibu yang berada di kelompok perapatan untuk menopang perekonomian keluarga. Karena dengan adanya hasil buatan kue ini, stik bawang ini, ibu-ibu di perapatan juga bisa menghasilkan uang. Karena hasilnya yang seperti ini kita lihat, ini sudah dapat dipasarkan. Jadi kira-kira berapa harganya ini Bu Santi? Iya, harganya itu sekitar 10.000. Sekitar 10.000 ya. Nah dari satu pak ini harganya 10.000. Kita bisa menghasilkan uang dari hasil karya sendiri. Nah ibu-ibu silahkan mencoba di rumah karena dengan adanya kegiatan ini sangat menguntungkan dan bisa membantu perekonomian keluarga selama masa pandemi ini. Ibu-ibu yang berada di rumah, demikian tadi kita sudah menyaksikan bagaimana cara membuat kue atau camilan stik bawang. Untuk selanjutnya, sesi kedua ini kita akan tampilkan bagaimana cara membuat kue Toraja. Kue Toraja asli yaitu yang bernama Depatori. Dan untuk itu akan dibawakan oleh Ibu Evi. Silakan Ibu Evi. Terima kasih Bu Nani. Ibu-ibu, sebelum kita masuk ke cara pembuatan kue, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kedua ibu yang bisa membantu kita dalam membuat kue Toraja ini. Yang pertama Ibu Lukri, yang kedua Ibu Yuli. Kedua ibu ini akan mengolah kue Toraja ini, dan sebelumnya saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang kita akan buat. Yang pertama tepung beras 1 kilo, yang kedua gula merah setengah kilo, wijen secukupnya, jahe secukupnya yang sudah dibersihkan dan diparut, kemudian
air secukupnya. Untuk adonan, kalau adonannya itu keras bisa kita pakai air atau minyak. Oke, jadi setelah bahan-bahan tadi disiapkan semuanya, ini ada tepung, gula merah, air, wijen, dan jahe. Hanya itu aja ya Bu ya? Iya, ini Bahannya simple ya? sekali. Cukup simpel ya. Simple Tapi sekali. kalau saya pernah makan ini kue apa namanya depatori ya, Iya. itu enak sekali dan gurih. Iya, manis, betul, Bu. Kemudian kenyal juga. Mungkin karena dari beras ketan ya, tepung. Dari tepung berasnya, kemudian dari cara mengolahnya itu. Oh gitu. Iya. Jadi tepung beras biasa ya, bukan tepung beras ketan ya. Tepung beras biasa yang sudah direndam semalam, kemudian digiling dan menjadi halus, itu bisa kita buat tepung beras. Oh gitu ya. Jadi seperti ini ibu-ibu yang berada di rumah ya hasilnya ya. Iya. Oke. Silakan Ibu untuk dilanjutkan bagaimana cara mengolahnya. Cara yang pertama yaitu gula merah. Gula merah ini kita rebus sampai dia menjadi cair atau menjadi kental. Jadi direbus dulu dengan air secukupnya ya. Kemudian Iya. setelah cair tapi sampai kental ya. Sampai airnya kental, ya. iya. Oke, baik. Dan ini jahe yang kita bersihkan kemudian kita parut. Jahe ini bisa kita pakai atau tidak karena itu selera orang berbeda-beda ya. Ada yang suka jahe, ada yang tidak. Oke. Kemudian setelah tadi gula dan air direbus sampai kental, jahenya dimasukkan ke dalam Rebusan jahe tadi, rebusan gula merah supaya aroma dari jahe bisa menyatu di gula merah tersebut. Iya. Iya. Nah ibu-ibu, jadi yang perlu ibu ketahui tadi setelah gula dan air tadi direbus sampai kental, kita masukkan parutan jahenya. Iya. Ya. Nah kemudian setelah itu, Setelah gula merah ini yang sudah dicairkan itu agak dingin, kita masukkan tepung berasnya berlahan-lahan, pelan-pelan kita aduk rata sampai dia bisa kalis. Setelah kalis, kita bisa bentuk adonan tersebut sesuai dengan selera kita. Untuk membentuknya, kita bisa dibantu oleh kedua ibu kita ini. Dicoba ibu. jadi itu hasilnya. Ini hasil yang kita sudah campur beras dengan gula merah, kemudian jahe. Ini adonannya sudah berbentuk seperti ini, kita bisa adon sesuai dengan selera kita, tapi jangan terlalu keras karena kalau dia keras nanti hasilnya tidak masak sampai ke dalam. Kita coba membuat adonannya ini. Jadi tadi dengan rebusan air, gula merah dan jahe kita campur dengan tepung tadi ya Bu ya? Iya betul Bu. Oke. Kalau perbandingannya itu sesuai selera atau bagaimana Bu? Atau sampai tidak melengket gitu atau gimana? Oh gitu ya. Oke. Ya, stop dulu. Iya ibu-ibu, ini adonan yang sudah tercampur rata. Kemudian adonan tersebut kita bisa memberi hiasan berupa wijen. Silakan ibu. Wijen ya, selain sebagai hiasan juga memberi rasa lebih enak lagi ya Bu ya? Iya betul. Oke. Supaya dia lebih cantik jadi ada wijennya ya. Iya. Oh ini jadi nggak menggunakan alat yang bisa cetakan gitu ya, enggak ya Bu ya? Enggak, ini alatnya alami. Oh gitu, Karena namanya kue Toraja berarti semuanya alami. gitu ya. Iya. Jadi digiling di di atasnya wijen tadi ya supaya wijennya menjadi satu dengan adonan yang tadi ya. Iya. Oh jadi simpel sekali ibu-ibu kalau ibu-ibu bisa mempraktekkan di rumah karena kita lihat di sini tidak memerlukan bahan yang cukup sulit dan bahan yang dibutuhkan juga sangat banyak di pasaran ya, di Iya. warung-warung. Alatnya Kemudian, juga yang ada di ya, rumah. Tidak menggunakan alat yang ribet, Ribet. semuanya secara manual ya. Iya Bu. Potongnya juga bisa pakai sendok atau pisau. Oke.
Kalau pisau dia itu lengket, jadi pakai spatula aja. Oh, baik. Jadi alat yang plastik lah ya, Iya. jadi supaya tidak lengket. Ini Oke. adonannya sudah jadi, dipotong, kemudian setelah minyak ini sudah panas, bisa kita taruh cetakan kue tersebut. Ya. Kita bisa menggorengnya. Kalau minyak ini sudah panas, kita menggorengnya pelan-pelan. Jadi setelah dipotong-potong tadi, itu bisa langsung digoreng. Iya, setelah Oke. minyaknya ini sudah panas, Bu. Baik. Jadi sambil mungkin supaya lebih cepat waktunya ya, ibu-ibu sambil menggulung dan memotong, itu minyak udah Iya. langsung di atas kompor ya. Iya. Oke. Itu perlu dirasakan dulu rasanya bagaimana atau hanya pakai perkiraan saja? Oh, perasaan ya. Oh, karena sudah terbiasa ya Bu ya. Oke. Tapi kalau kita yang masih awam Bu mungkin agak sulit ya, atau ada cara khusus? Dikira-kira aja ya. Oke, baik. Jadi memang karena kue ini adalah kue tradisional dan ini adalah kue dari khas Toraja, jadi semuanya itu tergantung dari selera. Oke, begitu ya Bu Evi ya. Iya, Bu. Oke. Mungkin sudah panas ini, silahkan digoreng. Kalau minyaknya sudah panas, kita bisa menggorengnya dengan api yang sedang Ya, ini sudah agar tidak cukup hangus. Kemudian adonan itu jangan terlalu tebal. Kalau tebal dia nanti nggak masak sampai ke dalam. Jadi kita bisa perkirakan. panas, ya. Oh, jadi agak tipis ibu-ibu di Agak rumah ya. Jadi tipis. jangan kue itu dibuat tebal, tapi agak tipis karena kalau dia tebal, maka kue di dalamnya itu saat digoreng tidak matang. Iya, betul. Oke, silakan Ibu. Oh, jadi digoreng langsung seperti itu. Satu-satu atau bisa? Oh, langsung bisa sekaligus banyak ya? Oke. Oh, dia jadi mengembang ya Bu ya setelah. Iya. Saya pikir tadi itu digulung, digoreng dengan bulatan-bulatan begitu. Ternyata dia dipipihkan, justru setelah digoreng baru dia mengembang Membentuk jadi, sendiri dia. Iya, jadi bulat ya. Iya. Oh, iya. Cukup mudah ibu-ibu di rumah untuk membuat depatori, kue khas dari daerah Toraja. Rasanya juga nikmat. Tidak kalah enaknya dengan kue-kue dari daerah lain. Oke, silakan. Iya, ini kalau menggorengnya kue ini kita harus sesuaikan dengan kue yang kita sudah mau buat. Kalau ukuran 1 kilo itu minyaknya agak banyak supaya dia tidak hangus dan kita tidak menambah lagi, tapi cukup minyak yang sudah ada di wajan itu kita bisa pergunakan sampai adonan itu selesai dimasak atau digoreng. Jadi minyaknya sekaligus banyak. Sekaligus gitu, karena banyak. Seberapa yang mau kita goreng gitu Iya, ya, Bu, betul ya? Ibu. Oke. Nah, ibu-ibu di rumah sudah cukup jelas bukan bagaimana cara membuat depatori. Jadi bagi ibu yang ingin mempraktekkan silakan karena semuanya sudah jelas. Kita dibimbing oleh Ibu Evi tadi bersama dengan ibu-ibu yang lainnya di sini. Jadi bagi ibu-ibu yang ingin mempraktekkan silakan saja. Terima kasih ibu-ibu. Baik ibu-ibu yang berada di rumah, kita sudah menyaksikan bagaimana cara membuat kue. Ada 2 macam kue pada malam hari ini yang kita sudah saksikan bersama. Nah, untuk itu, untuk kue depatori, ini sudah ada dipasarkan belum Bu ke lain-lain tempat? Atau mungkin sudah bisa menghasilkan uang untuk membantu perekonomian keluarga? Iya, ini kue yang kita buat ini sudah kita coba pasarkan ke sekolahan, ke warung-warung, kemudian dalam suasana Natal ini sudah ada pemesanan. Jadi tinggal kita
pasarkan sesuai dengan pesanan mereka, berapa kilo itu sudah masuk. Sudah banyak Iya, masuk karena pesanan, sudah ya? ada sebagian menyicipi kue ini, jadi hasilnya sudah ada, sudah kelihatan. Oh gitu. Nah ibu-ibu, ibu bisa saksikan sendiri bagaimana kelompok Mentosan ya Bu ya. Iya. Itu sudah bisa menerima pesanan untuk pembuatan kue Depatori ini. Iya. Apalagi ini mau Natal, tentunya Ibu Evi juga udah kebanjiran pesanan di rumah ya. Iya, sudah. Oke. Untuk satu bungkus ini kira-kira berapa Bu dipasarkan? Ini kami jual 10.000. 10.000 ibu-ibu. Iya, untuk ukuran 100 gram atau 250 gram bisa dijual 10.000. Oh gitu ya, cukup murah ya Bu ya. Iya. Karena bahannya juga tidak terlalu Bahannya sulit tidak ya, tadi sulit ya. dan cara pembuatannya juga tidak sulit. Simple ya. Simple sekali. Oke. Ya, 10.000 untuk 100 gram ya. Kalau kue apa? Tadi stik bawangnya Ibu Rana, kira-kira udah ada pemesanan juga atau sudah dipasarkan kemana aja? Ya, sebelumnya ini memang saya sudah sering pasarkan ke teman-teman, begitupun juga dengan di tempat lain saya sudah pasarkan dengan harga 10.000 juga. Oh gitu, jadi 10.000 juga dengan satu packing ini ya. Ya, jadi ibu-ibu yang berada di rumah, kita bisa saksikan bagaimana ibu-ibu kelompok Prapatan dan Metosan ini sudah bisa menghasilkan uang untuk membantu perekonomian keluarga di rumah. Di masa pandemi ini tentunya banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah, karena memang kita harus tetap di rumah. Untuk itu beberapa hal yang sudah menguntungkan bagi keluarga ibu-ibu di kelompok Prapatan dan Metosan ini. Baik ibu-ibu, terima kasih banyak karena pada malam hari ini sudah membagikan ilmunya kepada ibu-ibu yang berada di rumah dan untuk kita semua PWGT Elim Jemaat Balikpapan. Dan semoga apa yang sudah ibu sampaikan pada malam hari ini boleh berguna untuk ibu-ibu yang berada di rumah. Untuk itu terima kasih ibu-ibu dan selamat malam, sampai berjumpa kembali. Nah ibu-ibu yang berada di rumah, ibu-ibu yang berbahagia, kita sudah menyaksikan tadi bagaimana cara membuat kue. Nah untuk mengimbangi selera ibu-ibu atau kebiasaan ibu-ibu yang suka mengemil, masih ada satu lagi acaranya, yaitu acara dari ibu-ibu bidang pembinaan. Untuk itu mari kita saksikan bidang pembinaan dalam senamnya Kakak Enda. Saya persilakan dan sampai jumpa, selamat malam. Halo, Kakak Enda DP nama. Sungguh mati adanya ndak mau lupa Pak Kakak Enda. Yang baking ada selalu dapat iya. Kakak Enda senyuman manis bikin ada gila. Kakak Enda, cuma Kakak Enda. Kakak Enda sayang, ada paling cinta Kakak Enda. Kakak Enda, Kakak Enda, Kakak Enda, Kakak Enda, Kakak Enda, Kakak Enda, Kakak Enda manis.
Cowok alo, kakak Endah DP nama. Sungguh mati ada yang ndak mau lupa Pak kakak Endah.